Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda semua? Apakah masih semangat? Semangat, Bu. Ya, baiklah seperti biasa ya, kita berjumpa lagi di mata pelajaran yang sama. Yang mana Ibu berharap kalian masih semangat. Bagaimana tugas yang Ibu berikan di minggu kemarin sudah kalian kerjakan? Sudah, Bu. Baik. Silakan kalian kumpulkan di depan. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya tugas-tugas yang kalian berikan sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Baik, pada mata pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai model-model evaluasi program. Ada yang tahu itu apa pengertian model-model evaluasi program? Tidak, Bu. Yang benar, tidak ada yang tahu? Sekali lagi, Bu, tanyakan lagi, adakah yang tahu tentang apa itu model-model evaluasi program? Tahu, Bu. Ya, silakan. Lisa? Baik, Bu. Model evaluasi program ini merujuk kepada kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kebijakan. Ya, benar sekali ya. Apa yang disebutkan oleh Lisa tadi sangat benar ya. Yang mana Lisa tadi menyebutkan bahwa model evaluasi program merujuk pada kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi aktivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kebijakan. Yang mana evaluasi program tersebut bertujuan untuk memahami sejauh mana program mencapai tujuannya. Model evaluasi program juga digunakan untuk mengukur efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Benarkah itu, Ananda? Benar, Bu. Oke, baiklah. Langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu ada yang tahu apa itu? Tidak, Bu. Yaitu komponen umum evaluasi program. Ada yang tahu apa itu komponen evaluasi program? Apa-apa saja sih komponen umum dari evaluasi program ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Komponen umum dari model evaluasi program itu ada 6. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, perencanaan evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, interpretasi hasil. Dan yang keenam, yaitu komunikasi dan pemanfaatan hasil. Ya, benar sekali ya, Ana. Ada berapa tadi komponennya, Ana? 6, Bu. Ya, di dalam model-model evaluasi ada 6 komponen umum. Yang pertama itu tadi identifikasi tujuan. Yang mana identifikasi tujuan ini menentukan tujuan yang jelas dan terukur dari program yang dievaluasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Oke, komponen yang kedua itu perencanaan evaluasi, yang mana merencanakan proses evaluasi dengan menentukan pertanyaan penelitian yang relevan, metode pengumpulan data, indikator yang diukur, serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi program. Komponen ketiga apa tadi, Ana? Pengumpulan data, Bu. Ya, pengumpulan data yang relevan dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Data yang dapat dikumpulkan melalui berbagai mode seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pasti kalian tahu ya, data yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi. Kalian pernah nggak diwawancara? Tidak, Bu. Oke, semoga nanti mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang akan mewawancarai kalian mengenai sekolah atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya. Baik, komponen umum evaluasi program selanjutnya itu analisis data, yang mana analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik statistik dan metode analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kinerja dan dampak program. Yang kelima yaitu interpretasi hasil. Ada yang tahu apa itu
interpretasi hasil? Tidak, Bu. Ya, oke. Ibu akan menjelaskan. Interpretasi hasil ini membuat kesimpulan berdasarkan analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana program mencapai tujuannya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan program, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Komponen yang selanjutnya yaitu komunikasi dan pemanfaatan hasil, yang mana mengkomunikasikan temuan evaluasi pada pemangku kepentingan program dan masyarakat luas. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, atau menyediakan pembelajaran yang berguna untuk program-program yang serupa ke depannya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu, tapi sampai di sini Ananda semua paham kan? Paham, Bu. Oke, mudah-mudahan Ananda benar-benar paham ya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam model evaluasi program. Ada yang tahu macam-macam evaluasi program? Saya, Bu. Ya. Dinda, silakan. Macam-macamnya ada dua, Bu, yaitu model formatif dan sumatif evaluasi program. Baik. Tadi Dinda menyebutkan macam-macam model evaluasi program, ada program sumatif dan program formatif. Sebenarnya model-model evaluasi program itu banyak ya, Ananda. Kita akan membahas dua model evaluasi ini terlebih dahulu, yang mana model evaluasi formatif digunakan selama tahap perancangan dan implementasi program untuk memahami peningkatan program secara berkelanjutan. Yang mana model formatif ini mungkin secara singkatnya yaitu biar kalian paham, model sumatif ini lebih ke tahap yang mana evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan. Jadi kalau programnya masih berjalan, berarti itu termasuk dalam model formatif. Yang kedua tadi Dinda menyebutkan adanya model sumatif. Model sumatif ini sendiri merupakan model yang dilakukan setelah program selesai atau mencapai tahap tertentu dalam implementasi. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh mencapai tujuan dan dampak program yang telah diimplementasikan. Jadi, kalau misalnya model ini telah selesai atau telah berakhir, maka tahap ini disebut dengan model sumatif. Oke, Ananda, sampai di sini Ananda paham? Paham, Bu. Baik, karena Ananda semuanya paham, Ibu harap Ananda paham mengenai pengertian model evaluasi program, komponennya apa, dan macam-macam modelnya apa. Sehingga Ananda bisa nanti menerapkan dan mampu mengerjakan tugas yang Ibu berikan nantinya ya. Oke, baik. Karena tak terasa ya waktu telah berlalu dan jam pelajaran Ibu telah usai. Karena jam pelajaran Ibu telah selesai ya Nanda. Semoga kita bisa bertemu di minggu kedepannya. Dan Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.